dalam pembahasan sesi yang kedua 30-2030 atau 33-2033. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan Chaks Hanukkah Sameach, karena perayaan Hanukkah ini dirayakan selama 8 hari. Jadi kita masih di dalam 1 minggu, 7 hari plus 1, 8 hari perayaan Hanukkah. Ya, puji Bapak Yahweh. Nah, kemarin kita dalam pengajaran kemarin, kalau saudara belum ke pengajaran kemarin, saudara harus ke pengajaran yang kemarin ya, sesi yang pertama ya. Di sana ditunjukkan di dalam kitab Yosua 3 ayat 34. Apabila kamu melihat tabut perjanjian, maka akan ada jarak 2000 tahun. Ya, akan ada jarak 2000 tahun. Jadi pada saat kita bisa melihat tabut perjanjian, kita dapat memahaminya, maka akan ada jangka waktu yaitu 2000 tahun. Ya, untuk mereka saat Yosua adalah 2000 hasta. Mengapa pengajaran 30-2030 atau 33-2033 ini saya sharingkan kepada saudara? Ini untuk memperkuat saudara di dalam melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai pola Bapa Yahweh. Jadi penting sekali. Dan akan berhubungan pasti dengan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, itu sudah pasti. Ya, jadi saudara juga akan disiapkan. Wah, waktu kita ini sudah tidak lama. Ya, jadi waktu saudara dan saya itu betul-betul singkat supaya kita mempunyai wisdom, hikmat yang daripada Elohim Yahweh, yaitu senantiasa boleh tetap lihat tabut itu. Ya, tetap lihat tabut itu. Karena Yosua 3-4 dikatakan, apabila kamu melihat tabut perjanjian. Jadi fokusnya ada di tabut perjanjian. Ya, ini penting sekali. Nah, kapankah tabut perjanjian itu terlihat? Ya, kapan tabut perjanjian itu terlihat? Tabut perjanjian terlihat, itu saudara juga bisa melihat di pengajaran yang sudah saya berikan, yaitu mengenai kemah suci, session yang ke-8, mengenai kemah pertemuan, kode perhitungan zaman akhir. Saudara bisa melihat kebenarannya juga ada di dalam pengajaran ini. Kapan ya tabut itu bisa terlihat? Nah, kita mesti lihat strukturnya terlebih dahulu. Struktur dari tabut dari kemah suci itu ada yang namanya kemah pertemuan, dan di kemah pertemuan itu ada 2 bagian. Bagian yang luar itu adalah ruang kudus, ya, ruang kudus, dan bagian yang paling dalam itu adalah ruang maha kudus, ya, ruang maha kudus. Jadi kita harus tahu polanya terlebih dahulu. Nah, di antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada tirai. Ya, ada tirai. Dan pada saat kematian Yeshua HaMashiach, tirai itu terkoyakkan dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Memang pada saat zaman Yeshua, ya, itu bukan bentuknya kemah pertemuan seperti ini. Ya, seperti yang sebelah kiri. Ini adalah kemah pertemuan yang dibangun atas perintah Bapa Yahweh oleh Moshe. Tapi konsepnya sama. Karena apa? Karena setelah zaman Daud dan zaman Salomo terutama, ya, maka mereka membangun yang permanen, bukan lagi kemah, tapi membangun bait, ya, rumah yang permanen, ya, ada temboknya seperti itu. Bukan hanya kemah dengan papan seperti ini, tetapi daerah-daerahnya tetap sama. Ada pelatarannya, ada ruang kudusnya, juga ada ruang maha kudusnya. Nah, disinilah pada saat zaman Yeshua, walaupun saat itu memang bentuknya adalah permanen, tetapi konsepnya sama. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada penyekat. Ya, ada penyekat tirai. Dan tirai inilah
yang terkoyakkan dari atas sampai ke bawah. Ya, dari atas sampai ke bawah saat kematian Yeshua. Dan kalau kita lihat dimensi daripada ruang kudus, ya, holy place, ruang kudus, itu adalah dimensinya 20 hasta panjangnya, lebarnya 10 hasta, dan tingginya 10 hasta. Dan kalau itu dijadikan volume, maka 20 kali 10 kali 10, total yang keluar adalah angka 2000. Angka 2000. Ya, jadi di dalam kemah pertemuan, bagian ruang kudus, itu angkanya presisi 2000. Persis seperti yang diperintahkan Elohim Yahweh kepada Joshua. Kalau kamu melihat tabut, maka harus ada jarak 2000 hasta. Ya, harus ada jarak 2000 hasta. Dan ini juga berbicara mengenai volume daripada kemah pertemuan bagian holy place atau ruang kudus yang jumlahnya totalnya adalah punya nilai 2000 juga. Sudah bisa lihat. Ya, jadi patternnya sama, polanya sama. Ya, nah kita melihat ada dari sudut holy place, ya, dari sudut ruang kudus, melihat tabut yang ada di ruang maha kudus, most holy place, ya, jadi melihat ke sana, ya, dan jaraknya adalah 2000, ya, adalah 2000. Dan kalau 2000 itu ukuran kemah sucinya. Kalau jaraknya ukuran daripada 2000 hasta, itu zamannya Yosua, ya. Tetapi saudara dan saya, ya, mengalami yang namanya jaraknya itu ternyata 2000 tahun. Begitu saudara, ya. Sama. Dari ini komputer saya kok nggak jalan. Oh. Ya. Nah, saat kematian Yeshua, maka terkoyaklah tirai itu. Ya, terkoyaklah tirai itu. Penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Silakan Brother Enoch untuk bisa dibaca Matius 27 sampai 52. Terima kasih. Matius 27 ayat 50. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. 51. Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan, pada saat kematian Yeshua, ada hal-hal yang menakjubkan yang terjadi. Ada hal-hal yang cukup unik terjadi. Saat matinya Yeshua, tiba-tiba, ya, tirai itu bisa terbelah sendiri, saudara. Dan siapa yang belah? Tiba-tiba bisa terkoyakkan. Padahal tirai itu kan terbuat dari jalinan, ya, benang-benang. Dan saya yakin itu kuat sekali. Kalau tidak kuat kan akan gampang robek. Tapi dalam hal ini tiba-tiba terjadi suatu hal yang dalam tanda kutip itu misterius. Terkoyakkan dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas. Mungkin kalau dari bawah sampai atas mungkin ada orang yang menyobeknya. Ya, tapi ini terjadinya dari atas sampai bawah. Dan ini cukup unik. Siapa yang bisa naik dari atas sampai bawah? Ternyata ini adalah karya Elohim Yahweh. Sehingga ruang kudus dan ruang maha kudus itu menyatu dengan terkoyaknya tirai ini. Nah, kejadian ini
Ini terjadi di bait suci yang kedua, dalam arti yaitu bait suci yang direnovasi, dibangun kembali oleh Nehemia dan Ezra, ya, dan juga dipercantik oleh Herodes Agung. Ya, jadi ini terjadinya di situ, saudara. Jadi secara umum, secara publik, mereka melihat, ya, yang terutama yang lihat adalah para imam. Ya, para imam, karena imam bertugas sampai di ruang kudus. Dan saya yakin imam besar pun melihat. Imam besar saat itu juga melihat. Nah, mereka-mereka ini merepresentasikan Israel. Sudah bisa lihat. Jadi pada saat tirai ini terkoyak, itu merupakan satu tanda untuk Israel. Dan Israel seharusnya juga ingat dengan peristiwa daripada Yosua itu. Kalau kamu melihat tabut, maka akan ada jarak 2000. Nah, di sini kode itu diberikan Elohim Yahweh untuk Israel. Ya, untuk Israel. Sudah bisa lihat. Elohim Yahweh memberikan kode ini untuk Israel. Nah, bagaimana dengan yang non-Israel? Bagaimana dengan yang non-Israel? Apakah Elohim Yahweh memberikan kodenya juga? Iya, Kodenya apa? itu dia kita belum tahu, makanya kita mau tahu sekarang. Kalau tadi kita lihat, terima kasih, Brisco, jawabannya yang Anes. Ya, jadi kalau kita lihat, yang bisa lihat di ruang kudus adalah para imam. Dan juga imam besar. Saat itu ada Kayafas dan Hanas, ya, sebagai imam besarnya. Ya, Kayafas, Hanas itu adalah bapak mertuanya Kayafas. Ya, Kayafas itu adalah imam besar yang diakui oleh Pilatus Romawi. Sedangkan Hanas itu adalah imam besar, ya, yang akan berhubungan dengan orang Israel. Jadi mungkin saudara bertanya, ya, kenapa kok imam besarnya ada dua? Kan seharusnya cuma satu, begitu saudara, ya. Yaitu jawabannya di situ. Jadi Hanas itu adalah imam besar untuk hubungannya dengan orang-orang Israel. Sedangkan Kayafas itu adalah mantunya, anak mantunya, ya. Dan dia banyak berhubungan dengan Pilatus, ya, dengan government of Rome saat itu. Ya, nah mereka pasti lihat, dan mereka merupakan representasi daripada bangsa Israel yang melihat kode ini, saudara. Dan kita tahu kode ini bahwa Israel juga harus paham akan ada jarak 2000 tahun. Ya, nah sekarang masalahnya itu kan buat para imam, ya kan, untuk orang Israel. Bagaimana dengan orang yang non-Israel, non-Yehudi? Apakah ada tandanya? Ternyata Elohim Yahweh mengasihi saudara dan saya. Ya, kita bisa melihat tabutnya itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara yaitu didatangkannya gempa. Nah, ini dia, saudara. Buminya bergoncang. Dan ya, saat terjadi gempa, maka bukit batu terbelah. Yang terbelah itu bukan cuma gunung-gunung saja, akan tetapi memberikan rongga yang ada di bawah tempat Yesua disalibkan itu retak. Nah, disinilah terjadi sesuatu keajaiban. Ya, flow ceritanya, alur ceritanya, Yesua mati sudahan, tapi orang Romawi mau memastikan bahwa dia harus mati daripada penjahat yang disalib bersama Yesua kanan dan kirinya.
Untuk dipastikan kematiannya, mereka harus dipatahkan lututnya, tulangnya harus dipukul, ya, sehingga mereka tidak bisa menarik oksigen. Ya, nanti mungkin saat Pesah ya, saya kasih tahu bagaimana proses daripada penyalipan. Ya, kenapa kok kakinya harus dipatahkan? Ya, nanti saja. Kalau sekarang tak ceritai kepanjangan ceritanya. Ya, jadi nanti saja. Tapi saudara mesti mengingatkan saya ya, karena itu masih 4-5 bulan lagi tuh, 4 bulanan. Ya, 4 bulanan. Jadi saudara mesti mengingatkan ya, supaya saya nggak kelupaan juga ya. Nah, pada saat mereka, para prajurit ini untuk memastikan kematian Yeshua, mereka tidak memukul kaki Yeshua. Karena mereka lihat sudah mati, tapi mereka mau memastikan betul-betul mati. Caranya bagaimana? Caranya adalah lambungnya ditusuk dengan lembing. Ya, dengan lembing ditusuk di sana, keluar tertulis darah dan air. Ya, darah dan air itu keluar. Kencang sekali, saudara. Jadi darah campur air itu akhirnya turun ke bawah melintasi rongga-rongga yang terbuka, dan disitulah ternyata ya hampir 2000 tahun kemudian Ron Wyatt ketemu barang ini, yaitu tabut perjanjian, netes di sana, dan juga si Ron Wyatt sempat ambil contoh darahnya, dibawa ke laboratorium. Saya bisa lihat, dicek kromosomnya 24, saudara. Saya bisa lihat kromosomnya 24. Nah, inilah bukti bagaimana Bapak Yahweh mengasihi saudara dan saya, supaya saudara dan saya lihat tabut. Tapi lewat reportnya Ron Wyatt. Saya bisa lihat. Lewat reportnya Ron Wyatt, kita bisa lihat. Ada yang menolak urusannya, gak peduli. Yang pokok karena mereka mencoba untuk menutup-nutupi. Tapi yang jelas dari hasil contoh darah yang kelihatannya kering itu diambil dan dibawa ke laboratorium yang cukup kredibel di Israel, mereka sendiri kaget. Nah, berarti kan sah gitu loh. Karena ini disaksikan bukan cuma satu orang. Kalau Ron Wyatt ngetes sendiri, ya kita bisa tahu ya, mungkin dia bohong, begitu loh saudara ya. Dia bohong karena ngetes sendiri, nemu sendiri, ngetes sendiri. Betul kan? Itu bohong. Masuk gua, ketemu, ngambil, ngetes sendiri, ya kan? Terus kemudian dipublikasikan. Nah, kelihatan bohongnya, saudara. Persis si undur-undur itu, saudara. Itu kan kelihatan bohongnya. Ya toh? Pergi gua sendiri, ngomongnya ketemu malaikat sendiri, katanya dicekik sendiri, ya ngomongnya nggak bisa membaca dan menulis. Nah, itu semuanya sendiri, saudara. Nggak ada saksi matanya, sendiri si undur-undur itu. Ya, kita bisa tahu itu bohong, begitu loh, saudara. Ya kan? Nah, sedangkan Ron Wyatt ini nggak sendiri, saudara, satu tim. Sudah satu tim dibawa pergi laboratorium orang Israel dan tidak dikasih tahu. Ini darah siapa? Tapi coba dilihat darahnya. Dia coba lihat, diputar-putar, nggak tahu caranya, dikasih ini, kasih itu. Weh, ternyata sekian jam kemudian dia datang pada kaget. Nah, itu. Nah, ini berarti ada saksi kalau kaget. Betul kan? Ya kan? Kalau si undur-undur tuh nggak kaget, saudara. Nggak ada saksi, jadi nggak usah kaget. Ya kan? Nah, ini pada terkejut semua. Ini darah kok kelihatannya mati, tapi ditaruh di media hidup. Dan kromosomnya cuma 24. Nah, berarti kan saksinya bukan cuma Ron Wyatt sama tim. Kalau Ron Wyatt sama tim kan bisa kong kali kong. Begitu loh, saudara ya. Ya, tahu ya kong kali kong ya. Saya nggak tahu itu bahasa Malaysianya apa, tolong diterjemahkan. Itu karena bahasa dari Timur Tengah, ya, kong kali kong. Ya, karena pada king kong itu berkumpul semua, jadi kong kali kong. So, jadi apa yang terjadi? Mereka
membuktikan dari keterkejutannya tim laboratorium ini. Bahkan orang yang ngecek, mereka panggil ketuanya. Lihat ini, ada darah kering, kromosomnya 24, tapi hidup. Nah gitu saudara. Ada saksinya. Mereka tanya. Ya itu diputar ya 72 jam ya, pelan-pelan begitu ya. Nggak tahulah caranya bagaimana. Saudara bisa temukan itu videonya, puji Bapak Yahweh masih beredar dengan luas. Dan apa yang terjadi? Mereka tanya, ini darahnya sopo? Nah, begitu kan? Ini darahnya siapa? Dan dijawab, ini darahnya Mesiasmu. Wah, kaget nggak? Kaget, saudara. Darahnya Mesiasmu. Pasti mereka ingat. Tidak lain adalah darah Yesua. Ya, ini bukti. Kita bisa lihat. Kembali ke Yosua. Kalau kamu lihat tabut, perhatikan, ada jarak 2.000 hasta. Itu buat Yosua, sama orang Israel. Buat saudara dan saya, perhatikan, ada jarak 2.000 tahun. Saya bisa lihat, elegan banget ya, cara Bapak Yahweh ya, bekerja ya. Luar biasa ya. Nggak terpikirkan saudara. Itu disembunyikan loh. Elegan banget loh. Dan itu disiapkan buat siapa? Saudara dan saya. Elegan banget. Ya. Orang Israel pun sampai hari ini, ya, bahasa Koreanya itu bidek. Tahu bidek? Ya, tahu bidek. Bidek itu tidak mau tahu. Tutup telinga, itu bidek. Itu Korea Utara. Ya. Jadi tidak mau tahu sama sekali. Padahal buktinya sudah ada. Puji Bapak Yahweh, saudara dan saya tidak bidek. Kita meresponi dengan baik dan benar. Saya bisa lihat. Kita bisa melihat tabut perjanjian. Nah, ini kan dahsyat, elegan banget ini. Caranya Yesua. Ya, dahsyat kan ya? Ya, di detik-detik terakhir, itu si Ron Wyatt itu kan kapan ya? Tahun 1980-an. Ya, 1980-an. Dia sudah saat itu 80 atau enggak tahu, sekitar 80-an kalau nggak salah ya. Coba cek saja. Tapi untungnya apa? Saat itu ada teknologi, mikroskop sudah ada. Sudah ada teknologi apa lagi? Tape recorder sudah ada. Video sudah ada. Ya, TV sudah ada. Lah coba Ron Wyatt lahirnya 1700 something atau 1800 something. Ya, cuma nulis kertas begitu saja. Lah itu kan masih meragukan. Elegan banget enggak caranya Bapak Yahweh? Woi, hebat ya. Hebat loh. Padahal kondisinya saat itu memang belum ada yang namanya apa itu namanya CD atau apa itu namanya flash drive seperti hari ini. Ya kan? Tapi hari itu ada tapes, udah cukup. Dan hari ini kita bisa menyaksikan penemuannya dia. Kalau kamu lihat, maka hati-hati. 2000. Ya, ada jangka waktu 2000. Luar biasa nggak? Dahsyat sekali, elegan banget cara Bapak Yahweh ya untuk mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya kan nggak mungkin masuk pergi ruang kudus. Lawang sekarang ruang kudusnya juga nggak ada, saudara. Saya bisa lihat mana ada sekarang. Lah bagaimana caranya? Tapi itu disimpan dengan luar biasa. Mantap nggak ngikut Bapak Yahweh? Luar biasa. Keselamatan yang saudara dan saya terima dari Bapak Yahweh itu elegan banget loh, saudara. Itu bayarnya nggak murah loh, saudara. Mahal sekali. Sangat-sangat mahal sekali dan elegan banget. Setan saja nggak bisa deteksi, saudara. Coba bayangin. Mestinya kan setan tahu kan ya? Mestinya kan tahu kan ya? Kan setan tuh matanya kayak rongsen gitu, tahu? Kayak rongsen ya? Tahu ya rongsen ya? Bisa lihat sampai sedalam-dalamnya, jeroannya kan bisa lihat semua ya. Itu kan ya. Ya tahu jeroan ya. Itu makanan yang waduh, itu makanan lezat itu makanan lezat tapi mematikan. Itu jeroan. Ngerti ya maksudnya ya? Jangan banyak makan itu kalau nggak mau kena kolesterol, saudara. Ya,
Tapi kemampuan rongsen itu bisa lihat sampai jeroan-jeroannya kan. Nah, saya yakin matanya setan itu kan bisa lihat sampai jeroan, saudara ya. Ya, sampai dalam-dalam seperti itu. Lah kok nggak bisa nemu? Begitu loh. Kok nggak bisa lihat? Ada tabut ditaruh di situ. Aneh kan? Aneh kan? Setan nggak bisa, entah bagaimana tiba-tiba ketemu guanya atau apa ya, terus tiba-tiba dapat seperti itu. Lalu tidak ketemu itu zamannya, sejak zaman Salomo itu tabut itu sudah disembunyikan gara-gara Salomo berzina. Ya, itu ceritanya begitu. Ini kira-kira mereka sudah mikir zaman Salomo, wah Salomo ini wah gawat ini. Jadi raja ya, istrinya 1000. Wah repot ini. Ya kan? Bagaimana ini caranya nih ya? Jangan sampai ini ya porak-poranda ini duplikatnya itu sudah diambil sama si siapa itu namanya Ratu Sheba. Betul kan? Kita sudah tahu kan ceritanya kan? Ratu Sheba. Wah, ini gimana ini ya? Yang asli ini. Ternyata mereka juga punya inisiatif untuk membuat duplikatnya. Kalau gitu yang asli kita sembunyiin saja. Itu hasil rundingan daripada imam-imam yang cinta Bapak Yahweh. Sembunyiin. Lah sembunyinya ojo ngomong-ngomong, ojo kondo-kondo. Ya, itu seperti itu kan ya. Itu bahasa Korea Selatan. Jadi ojo kondo-kondo. Kamu jangan bicara ya, kamu tidak boleh ngomong-ngomong ya. Kita sembunyiin ini, kita hanya ya TST, tahu sama tahu. Itu saja. Stop ya. Setelah itu anakmu juga tidak boleh tahu ya. Binimu tidak boleh tahu. Kamu antara imam, kita tahu saja. Setelah itu tutup mulut sampai kita mati. Ya. Kita nggak tahu apa jadinya ya. Karena si siapa itu namanya si raja yang satu ini betul-betul keterlaluan. Ya, mau dikasih nama Yedidiah ditolak, jadi nama Salomo. Ya itu. Ya, itu kan kesalahannya si Daud itu. Saya bisa lihat apa yang terjadi. Disembunyiin. Zaman Salomo, saudara, disembunyiin sampai tidak ketemu. Akhirnya mereka buat replikanya. Saya yakin mereka buat replikanya. Nggak usah jauh-jauh. Hari ini Temple Institute itu punya replikanya. Lah kalau mereka bisa bikin hari ini, apalagi kapan hari, mereka juga pasti bisa bikin. Nggak usah jauh-jauh. Yang dibawa sama Ratu Sheba itu dibuat replikanya. Itu ya sah juga itu, ya buat mereka, ya kan? Tapi yang asli, yang betul-betul asli, yang dibikin zamannya Moshe, disembunyiin. Wah hebat. Nyembunyiinnya bukan buat mereka, saudara. Menyembunyikannya itu buat Yosef Roy. Wah, dahsyat kan. Ya, saudara nyebut nama, saya nggak bisa nyebut nama saudara masing-masing, habis waktunya nanti. Ya, buat Yosef Roy itu disembunyikan. Disembunyiin untuk Wisco. Ya, saudara ngomong sendiri. Ya, nah kita bisa lihat itu. Nah, tujuannya apa? Kalau kamu lihat tabut ada 2000 tahun. Wah, mantap enggak? Dahsyat, saudara. Bukan satu kebetulan kalau saudara bisa ya pesawat kecil ini nyantol di pesawat besar, ini bukan satu kebetulan, saudara. Jangan lupa ya dengan apa itu namanya, dengan mimpi pesawat kecil dan pesawat besar itu, ya itu penting sekali, saudara. Ya dahsyat. Ya, dan inilah cara Elohim Yahweh. Nah, kita harus paham bahwa Yeshua HaMashiach adalah penggenap daripada seluruh 7 hari raya. Nah, kalau kita lihat angka 7, maka 7 itu adalah angka Syabat. Saya bisa lihat 7 itu adalah angka Syabat. Ya, kemarin kita belajar Syabat. Dan saya harus kasih tahu, fondasi yang Elohim Yahweh berikan untuk saudara dan saya, itu fondasinya Syabat. Fondasinya Syabat, saudara. Ya, 3 huruf Shin Bet Tau. Ya, saya nggak usah bahas satu-satu, tapi ujungnya adalah tubuh yang hancur di kayu salib. Itu Syabat. Ingat, Syabat itu ada Syabat mingguan, ya, dan juga ada Syabat tahunan, juga ada Syabat Gadol. Jangan lupa, saudara, ya. Sabat Gadol itu yang mana ya? Sabat Gadol saya tunjukkan gampang, saudara. Ini Sabat Gadol. Nah, ini Sabat Gadol, saudara. Ini Sabat Gadol. Pesah, roti tak beragi, buah sulung, Syafuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot. Ini Sabat Gadol.
Saya bisa lihat karena jatuhnya belum tentu hari Sabat, belum tentu hari Sabtu. Bisa hari Jumat, bisa hari Senin, bisa hari Rabu, bisa hari Selasa. Kapanpun mereka merayakan pada tanggal itu, ya itulah Syabat. Inilah Syabat Gadol. Saya bisa lihat. Jadi Syabat ini penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Fondasi daripada umat yang percaya Bapa Yahweh adalah Syabat. Karena dengan Syabat kita ingat pengorbanan Yesua HaMasiah. Saya bisa lihat, Torah itu diberikan sekitar 2500 tahunan setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi Syabat sudah dikasih tahu Kejadian pasal 1. Bayangin saudara. Torah ada Syabat, tapi Syabat itu adalah fondasinya. Saudara bisa lihat. Jadi orang yang nolak Syabat, wah ini bahaya banget. Begitu loh, ngerti maksudnya? Dia menolak konsepnya Elohim Yahweh. Dia menolak perjanjian dengan tubuh yang dihancurkan di kayu salib. Menolak loh. Ya. Pantas setan itu berusaha untuk mengalihkan Syabat. Dialihkan. Terbukti dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa si tanduk kecil itu dia akan mengubah hukum dan waktu. Ya. Biasanya nih yang sering ngutik-ngutik soal itu orang Advent. Orang Kristen nggak mampu, ya, nggak mampu menjangkau siapa tanduk kecil itu. Dan ujung-ujungnya pasti satu, ya, yang mereka katakan tanduk kecil itu adalah siapa? Siapa tanduk kecil? Kucing Ya, menjilat. yang suka pakai topi ikan. Nah itu dia, topi ikan, ya. Yang barusan ini menyatakan bahwa tahun Yobel. Tahun Yobel 25 tahun gitu loh. Lah ketok goblok loh ya toh. Oh jelas kitab suci ngomong Yobel itu 50. Lihat aja itu kan goblok ya. Bilang terus terang ya. Wis enggak usah ya, enggak usah tanding ngaling-ngaling ya. Enggak usah nutup-nutupin begitu ya. Oh jelas kitab suci ngomong Yobel itu 50. Nah dia bisa ngomong Yobel itu 25 tahun, saudara. Saya bisa lihat bisa disunat, dikorupsi 25 tahun, saudara. Yobel bisa disunat sama dia. Dikorupsi 25 tahun. Agak keterlaluan, saudara. Ya jelas Yobel itu 50. Lihat, orang yang percaya. Jutaan yang percaya. Berapa tahun Yobel? 25 tahun. Apa buktinya? Dia buka pintu. Pintunya setan. Saya bisa lihat. Ya kan? Saya nggak ngerti itu pintu apa, pintu kuburan, itu apa, saya nggak peduli. Ya kan? Itu pintu maut, saya nggak peduli. Yang penting saya punya satu pintu. Pintu saya yaitu angkanya 4. Yaitu Yesua HaMasiah. Yod Shin Bau Ayin. Itu pintu saya. Cukup. Iya kan? Saya nggak peduli mau pintu model apa, pintu nama ini, pintu nama itu. Itu urusannya mereka. Ya kan, mau nyemplung pintu itu masuk ke lautan api ya monggo-monggo aja buat mereka, buat saya tidak. Ya kan, itu bagiannya mereka. Saya bisa lihat di sini, aneh kan, sudah tahu hukumnya Yobel itu 50, lah kok ya mau didiskon Mas Ian, 25. Apalagi Syabat, Syabat diganti, hukumnya diganti. Saudara cek perhatikan, 10 hukum punyanya kucing menjilat, ya, lemah ikan. Syabat itu dihilangin. Cek aja. Saya sudah pernah buktikan. Saudara cek. Bedanya, ya. Bedanya 10 hukumnya dia, ya, dengan 10 hukumnya enggak usah jauh-jauh. Yang Kristen aja deh. Itu sudah beda jauh. Apalagi saudara dan saya yang kembali ke pola Torah. Udah jauh beda, saudara. Diganti. Itu kan hukum. Lah kurang ajar loh. Hukum diganti seenaknya sendiri, saudara. Ya kan? Dicoret Sabatnya. Diganti Minggu. Ya kan? Nah, kan kelihatan itu, saudara. Ya, penyesatannya kan kelihatan banget di situ. Nggak cuma itu saja, saudara. Ya, hukum secara hukum diganti, secara hari juga diganti.
Tapi kita harus ingat, tanduk kecil itu tidak hanya berbicara mengenai si topi Dewa Dagon itu, ya, topi ikan itu tidak. Tapi ingat, di sana tertulis dalam kitab Daniel dikatakan bahwa dia diberi kuasa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu bukan cuma berbicara mengenai si lemak ikan itu saja. Tidak, akan tetapi akan ada satu pemimpin yang sekarang tahu untuk. Ya, ya tahu ya, untuk ya. Itu bahasa Antartika, ya, untuk ya. Jadi hampir mau keluar nggak jadi, mau keluar nggak jadi, mau keluar nggak, itu namanya untuk saudara, ya. Ini yang akan juga mengubah itu semua. Saya bisa lihat di situ. Ini akan mengubah. Siapa itu? Ya siapa lagi? Kita tahu dari apa? Dari 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Siapa dia? Tidak lain adalah Anti-Masih. Ya, jelas. Ya kan? Saudara kembali ke akar pola ibadah yang benar dengan sudut pandang yang benar, nggak gampang ditipu, saudara. Nggak gampang ditipu. Kalau sampai tertipu, berarti ada yang error. Yang error bukan pengajarannya. Yang error yang nerima. Ya, banyak keracunan lewat pengajaran lain. Itu bahaya. Saya bisa lihat? Ya, jadi Syabat itu berbicara mengenai Yesua. Torah itu bicara mengenai Yesua. Ya, saya masih ada materi yang lebih luar biasa lagi soal Torah. Nanti aja. Ya, agak sedikit rumit ngitungnya. Ya. Tapi ujungnya adalah Yesua, saudara. Lihat tangan, lihat paku. Ya, mata yang melihat, tangan dihancurkan, ya, tangan yang dihancurkan. Yesua, Yotsin Wawayan. Ya, jadi kita harus paham. Syabat itu penting sekali. Sangat-sangat penting sekali karena itu fondasi yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau sudah lihat Yesua itu dia menggenapi antara 200 sampai 400 nubuatan di dalam tanah. Ya, antara 200 sampai 400. Beberapa contoh. Dikatakan bahwa nanti dia akan dikhianati. Kemudian dia akan dipanggil dari Mesir, Misraim. Kemudian dia juga dikatakan tidak ada satu tulangnya yang patah. Ya kan? Kemudian ya dikatakan bahwa kelahirannya nanti di Bethlehem. Saya bisa lihat. Dan masih banyak lagi. Kalau itu, ya, bahasa Afrikanya itu dipetani. Tahu deh, dipetani ya. Kayak nyari kutu. Ya, nyari kutu itu dipetani. Ya. Apa itu dipetani? Bahasa Indonesia. Tolong supaya yang teman-teman di Malaysia bisa paham. Apakah diselidiki, Pak? Bukan soal diselidiki ya. Dipetani itu diambil satu-satunya itu dicari kutunya itu loh ya. Di kepala itu ya dipilah-pilah, pokoknya dipetani itu mantap sekali saudara. Ya. Being selected. Ya, di search, apa itu namanya? Di search ya. Selected, being selected. Ya, di select. Mungkin Pak. Disibakkan. Ya, pokoknya dicari ya. Dipilihi. Ya, dipilih juga ya. Pokoknya seperti itu ya. Kalau dipetani seperti itu. Saya bisa membayangkan ya, diselidiki dengan detail. Itu nubuatan mengenai Yesua itu, yaitu tadi dikatakan bahwa sekitar 200 sampai 400 nubuatan. Belum yang kecil-kecil, itu yang besar yang saya ucapkan itu tadi. Belum soal waktunya, belum lagi tempatnya, itu banyak saudara. Belum lagi mujizat-mujizat yang diadakan, belum lagi, macam-macam. Banyak itu. Ya. Dan saudara tahu, sekarang kan matematika lebih pintar saudara, daripada 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, hari ini
Bagi yang guru matematika, saudara pasti akan lebih paham. Yang namanya probabilitas. Tahu ya probabilitas ya? Jadi probabilitas ini misalnya gini saudara. Saudara punya karung besar, isinya kucing. Ya, semuanya putih, yang satu hitam. Nah itu saudara. Saudara ngambil tanpa melihat isinya. Nggak boleh dilihat. Matanya ditutup, ngambil untuk mendapatkan kucing hitam yang ada di satu karung yang jumlahnya kucingnya itu 50. Nah itu saya nggak ngerti itu probabilitas saya paling benci itu. Sebabnya ngitungnya banyak sekali, pusing saudara. Dulu seperti itu pokoknya lulus begitu aja, ya kan? Tapi kalau saya lihat probabilitas itu luar biasa, luar biasa. Saya tunjukkan, ya ini probabilitas daripada nubuatan yang digenapi oleh Yesua. Kalau diambil cuma 31 saja, ya, atau 10 saja, saudara bisa baca nih ya. Coba Brother Enoch bisa baca nih, yang sebelah kanan nih, terjemahannya. Silakan Brother. Yesua menggenapi antara 200 dan 400 nubuat dalam perjanjian lama tanah yang merujuk pada rincian spesifik tentang kehidupannya dan kehidupan secara umum. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum kelahirannya. Probabilitas bahwa Yesua HaMasyiah menggenapi ke-31 nubuat adalah 1 dari 2,54 kali 10 pangkat 28.1. Probabilitas bahwa seseorang secara independen dan serentak menggenapi ke-10 nubuat tersebut adalah 1 banding 1642500 dan seterusnya 00 itu adalah 1 banding 16.425 dengan 47 angka 0 di belakangnya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat banyaknya 0 itu saudara. Saudara bisa bayangkan 10 atau 31 itu banding sekian power, kekuatan. Ya, nolnya banyaknya luar biasa saudara, bulat ceritanya, ya nggak ngerti itu sudah ngomongnya bagaimana juga saya nggak tahu. Bayangkan saudara, hanya 1 banding sekian, ketepatannya itu loh saudara, ketepatannya itu dahsyat sekali. Hanya Elohim Yahweh yang mampu, ya. Kalau itu kan di tanah kan, ya, kedatangan pertamanya itu 100% akurat. Bayangin saudara, dengan probabilitas seperti itu 100% akurat untuk yang pertama. Bagaimana untuk yang kedua? Apakah meleset? Nah ini, saya bisa lihat, apakah tidak 100% akurat? Saya bisa lihat, cara Elohim Yahweh yang sangat luar biasa untuk membuktikan kepada saudara dan saya sampai begitu detailnya, sampai begitu detailnya. Karena itu Yesua juga pernah ngomong, rambutmu terhitung. Bayangin saudara, saudara tidak pernah punya hitungan soal rambut yang di kepala saudara, tapi Yesua juga sudah bilang, aku tahu brodol berapa. Ngerti maksudnya brodol? Ya, rontok berapa, dia sudah tahu. Saya bisa lihat, dan dia tahu nomornya. Ini rontok nomor sekian, sekian, sekian. Itu database-nya ada semua. Kalau saudara kepengen tahu, nanti nunggu Harpatso. Tanya, ya, di perpustakaannya Syamayim, saat saya ada di bumi, sisiran rontok nomor berapa saja yang rontok. Tanggal ini, itu ada semua, saudara. Ada semua. Rontoknya berapa. Saya bisa lihat betapa detail Elohim Yahweh memelihara saudara dan saya. Dahsyat nggak? Dahsyat luar biasa. Dan probabilitas ini yang nolnya entah kayak sepur itu saudara ya, kayak kereta api itu banyak 0,00000 seperti itu. Itu identik dengan apa? Dengan saudara bisa memenangkan pertempuran. Saya bisa lihat saudara menang pertempuran melawan siapa? Melawan siapa?
Melawan siapa? Diri sendiri, Pak. Diri. Gawat. Gawat kalau Melawan waktu. sekarang, Pak. Melawan sperma yang lain. Itu jawabannya. Saudara bisa muncul sekarang, itu saudara sudah mengalami pertempuran melawan sperma-sperma yang lain. Saya bisa lihat, itu sperma itu jutaan, saudara. Nolnya itu ya buahnya luar biasa kayak gitu, saudara. Saudara muncul sekarang, menang sekarang. Bapak Yahweh sudah tahu, ini sperma yang nomor ini, inilah yang aku pilih menjadi pemenang. Menang, saudara. Bayangin, saudara. Jadi Bapak Yahweh nggak pernah terkejut. Tiba-tiba saudara muncul di Syamayim, dia sudah tahu. Aku sudah tahu. Ya, dia nggak pernah terkejut. Yang terkejut saudara dan saya. Masuk Syamayim. Nah, itu terkejut. Bapak Yahweh nggak pernah terkejut. Kalau Bapak Yahweh terkejut, wah itu bahaya, saudara. Oh, ada di sini nih orang. Dari mana nih? Itu yang nggak ada. Dia bisa muncul di Syamayim. Wah, itu mengerikan, saudara. Ya, saya bisa lihat Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Dia tidak pernah terkejut. Dahsyat sekali, saudara. Dia sudah tahu sebelumnya. Karena itu dia punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Saya bisa lihat mengapa saudara dan saya tidak dijadikan 2000 tahun yang lalu. Wah, repot, saudara. Bisa-bisa, wah itu sama dengan mereka-mereka itu bisa-bisa loh ya. Mungkin bisa ngomong, salibkan dia, salibkan dia. Lah, ya mau diar, saudara, kalau kayak gitu. Jangan sampai mulut kita ngomong seperti itu, bukan? Tapi Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Kalau saudara dan saya dikasih kesempatan, wes tak kasih kesempatan nanti 2024 ngumpul di pelayanan Menora. Ya, sudah tahu kan ya. Ya, nanti tidak lama lagi langsung harpazo. Aman ceritanya. Seperti itu. Dia sudah tahu terlebih dahulu. Saya bisa lihat, wah ini kan dahsyat, elegan banget tuh. Iya kan? Kan enak banget ya, hidup zaman sekarang kan luar biasa. Daripada hidup zamannya Raja Daud, ya tau kemana-kemana kan gatal semua, saudara. Ya kan sabun nggak ada, sikat gigi nggak ada, ya tau puting senilit aja nggak ada, saudara. Ya tau, waduh, kan itu banyak kutunya, gatal terus, ada baunya kuda, baunya ini, ya tau. Kan itu malah petaka, saudara. Enak ya zaman sekarang kan, walaupun naik sepeda ongkel kan masih lumayan, saudara, daripada naik, ya tau. Naik kerbau, naik unta seperti itu kan ya, rodok sengsara, saudara. Saya bisa lihat, lumayan, saudara. Ya bisa, puji Bapak Yahweh, ada sabun, ada sampo, itu kan lumayan, saudara. Ya kan, daripada nggak ada sama sekali zamannya Raja Salomo. Dengan kemegahannya, Yesua sudah bilang, kamu pikir Salomo megah? Oh tidak megah, lebih megah bunga di padang daripada Salomo. Lah karena Salomo mandinya nggak pakai sabun, saudara. Sedangkan bunga itu ada wanginya. Saudara jangan berpikir, wah ya kan Salomo itu wangi. Ya wangi itu ya gara-gara mur, minyak mur, saudara ya kan. Makanya Yesus bilang, wah lebih baik bunga di padang. Ya kan, itu saja aku pelihara. Nah, ya kan, nah, luar biasa. Saudara dan saya sekarang disabuni sama Bapak Yahweh. Disediakan rinso. Nah, dahsyat kan. Luar biasa enak kan. Ya, jadi sampai kedatangan Yesus yang pertama itu akurat sekali. Bagaimana dengan yang kedua? Ya pasti akurat, saudara. Terus gitu saja, ya kan? Nah, karena di zaman akhir ini, ya, kita sudah lihat keakuratannya. Nah, sekarang masalahnya adalah masa 666. Ini 3,5 atau 7 tahun. Saya sudah ajarkan pengajaran ini. Ya, di dalam pengajaran masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Apa hubungannya dengan keakuratan kedatangan Yesus? Oh ya, sangat berhubungan. Karena ini adalah salah satu agenda yang Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Nah, konflik daripada pengenalan atau pengertian mengenai masa 666, 3,5 atau 7 tahun, itu balik lagi yaitu di ayat-ayat yang tidak asing lagi, yaitu Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Silakan Brother Enoch bisa membacanya. Terima kasih. Daniel 9 ayat 24. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memetraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25. Ketahui dan pahamilah
bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias, penguasa itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran 26. Kemudian sesudah 62 minggu, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu, mereka akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Maka pada akhirnya akan ada air bah, bahkan sampai akhir akan ada peperangan yang menghancurkan seperti yang telah ditetapkan. 27. Kemudian ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Tetapi pada pertengahan minggu, ia akan menghentikan kurban dan persembahan. Maka di atas puncak kekejian itu akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Haleluya, terima kasih. Kalau sudah perhatikan, ini ayat yang berulang-ulang, ya, berulang-ulang menjadi problem, ya, terutama di sini, saudara, terutama di ayat 26 dan 27, ya, yang menjadi dilema, ya, buat orang sana di luar. Buat saya sih tidak, ya, karena mereka meributkan masalah 7 tahun dan 3,5 tahun. Ini 2 ayat ini, Daniel 9, 26, 27. Saya sudah berikan pengajarannya, yaitu di dalam masa 666, 3,5 atau 7 tahun, dan juga rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Itu saya sudah berikan. Ya, jadi saudara yang kepingin tahu jawabannya lebih detail, saudara bisa mampir ke sana mempelajarinya. Nah, jadi 2 ayat ini yang menjadi dilema buat mereka. Apakah 3,5 tahun ataukah 7 tahun? Karena apa? Kalau kita lihat di dalam ayat 26, dikatakan bahwa ya sesudah 62 minggu itu Mesias akan disingkirkan. Kita sudah tahu Mesias disingkirkan, yaitu dibunuh, disalibkan. Ya, dan kemudian ayat ini nggak berhenti sampai di situ. Yang jadi problem adalah ayat ini menerangkan bahwa akan ada air bah. Ya, pada masa akhir, maka pada akhirnya akan ada air bah. Bahkan sampai akhir akan ada peperangan yang menghancurkan seperti yang telah ditetapkan. Nah, seringkali orang terkecoh di sini. Dan kemudian muncul satu periko baru, yaitu ayat 27. Kemudian ia, nah ianya ini bingung, siapa ini? Ianya ini Yeshua atau anti Hamashiah? Akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Dan tetapi pada pertengahan minggu ia akan menghentikan korban persembahan. Saya bisa lihat ini loh yang jadi permasalahannya itu di situ, kebingungannya di situ, ya, untuk bisa menentukan masa 666 ini 3,5 atau 7 tahun. Tapi saya sudah jelaskan di dalam pengajaran itu. Tapi saya harus jelaskan lagi untuk supaya kita bisa melihat tema kita hari ini, yaitu 30 atau 2030, ya, atau 30 2030 atau 33 2033. Ya, jadi ini problemnya di situ, saudara. Nah, kita harus paham terlebih dahulu. Nanti kita tinggalkan, kita akan kembali lagi. Yeshua HaMashiach adalah penggenap 7 hari raya. Pesah, roti tak beragi, buah sulung, Pentakos, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Ya, itu ada 7. Nah, kita perhatikan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu adalah Yom Teruah, perayaan Nafiri. Perayaan Nafiri itu tanggalnya sudah pasti. Sudah pasti. Nah, sudah pastinya ini yaitu tanggal 1 bulan ke-7. Ya, bulan ke-7. Bulan Tisri itu bulan ke-7. Walaupun dia adalah bulan pertama tahun baru, tapi tetap bisa menjadi bulan ke-7, 1 Tisri. Jadi sudah pasti. Ya, Pesah itu sudah pasti. Roti tak beragi itu sudah pasti. Buah sulung ini yang berubah-ubah. Pentakos juga berubah-ubah. Yom Kippur itu pasti. Sukkot juga pasti. Ya, Rosh Hashanah itu sudah pasti. Nah, kita lihat Rosh Hashanah saja. Saya sudah beberapa pengajaran mengenai 7 hari raya, ya. Saudara bisa lihat sendiri. Jadi kepastiannya adalah 1 Tisri. Tisri adalah bulan ke-7.
Nah, Rosh Hashanah kita tahu bahwa ini adalah hari raya yang akan, ingat ya, yang akan digenapi oleh Yesua. Yesua belum menggenapinya. Seringkali orang terjebak, mereka berpikir saat Rosh Hashanah itulah saat Harpaso. Seringkali seperti itu. Ya, tapi saya bisa kasih tahu nih, apakah Harpaso bisa terjadi saat Rosh Hashanah? Ya bisa. Gitu loh, saudara. Tapi Rosh Hashanah itu secara spesifik, dia berbicara mengenai kedatangan Yesua HaMasyiah yang kedua. Bisa nggak Harpaso? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Itu bukan berarti kepastian pasti loh ya. Pasti saat Rosh Hashanah Harpaso. Belum tentu. Bisa-bisa saja. Jadi saudara harus bisa memahami. Saya bisa lihat. Nah, tapi yang pasti kedatangan Yesua HaMasyiah yang kedua itu pasti saat Rosh Hashanah. Ya, saat Rosh Hashanah, saat satu Tisri, perayaan Nafiri, perayaan trompet. Ya, perayaan trompet. Jadi ini penting. Nah, dari sini kita bisa melihat yaitu saat kedatangan Yesua itu adalah penggenapan makro. Kemarin kita bicara mengenai penggenapan mikro dan makro. Ya, jadi yang belum dapat, saudara harus kembali ke pengajaran yang kemarin. Ya, mengenai mikro dan makro. Saya langsung aja. Kalau ngurus yang kemarin, nanti nggak selesai-selesai ceritanya, saudara. Ya, jadi inilah penggenapan makro. Penggenapan mikronya kita sudah lihat kemarin. Penggenapan makro adalah kedatangan Yesua HaMasyiah, yaitu perang Harmagedon. Itu tercatat dalam Zakaria 14 ayat 4. Silakan Brother Reno. Zakaria 14 ayat 4. Pada hari itu, kakinya akan berjejak di Gunung Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Gunung Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat. Sehingga terbentuk suatu lembah yang sangat besar. Dan setengah dari gunung itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, terima kasih. Jadi inilah penggenapan makro, tapi untuk standpoint saudara dan saya sekarang belum tergenapi. Belum tergenapi. Ya, ingat ya, belum tergenapi. Ya, memang jelas. Kalau tergenapi ya kita sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun nih ceritanya. Ya belum tergenapi pasti. Ya, yang sudah tergenapi adalah mikro. Mikronya di mana? Yaitu Yesua mati pada hari Rabu. Saat itu tanggal 14 Nisan. Saat itu hari Rabu, ya, matinya tanggal 14 Nisan. Saat itu hari Rabu, hari keempat, dan kemudian bangkit pada hari Syabat 17 Nisan, ya, pada hari yang ketujuh. Ini penggenapan mikro. Sedangkan yang makro belum. Saudara dan saya masih menunggu beberapa tahun ke depan. Ya. Menunggu dalam arti saudara dan saya nunggu Harpasonya. Yes, kita masuk. Harpasonya, itu maksud saya begitu. Nggak nunggu dia datang, saudara lihat. Wah, mempesona sekali nggak? Oh, yes, pasti. Tiba-tiba ada orang yang berkuda turun dari Syamayim. Ya. Dan kemudian kelihatan mulutnya keluar pedang. Jubahnya merah, kudanya putih. Wah, itu kan merah putih, saudara. Indonesia, ya. Siapa tahu. Tapi nggak ada hubungannya. Mohon maaf, nggak ada hubungannya karena presidennya sudah ngomong 2030 sudah nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya. Ya, jadi selalu paham kan. Ya, jadi walaupun merah putih itu bukan berarti bendera saudara. Bukan, ya, akan tetapi itu kode. Ya, itu adalah kode. Dia turun, orang yang lihat tercengang, ya pasti tercengang. Wah, kagum, luar biasa. Sudah bisa lihat, dahsyat. Saudara mau lihat? Tidak, Pak. Nah, ya, oke. Enggak. Saudara sudah mahir. Saya Ya. ikut. Jangan mau lihat, tapi ngikut penunggang kuda. Ya, ngikut penunggang kuda di belakangnya. Ya, jangan di depannya, di belakangnya, karena dia yang perang, bukan saudara dan saya yang perang. Ingat ya, saudara dan saya bukan petempur. Saya bisa lihat ya, saudara dan saya bukan dipersiapkan untuk pertempuran, bukan. Saudara dan saya adalah penjala manusia. Oke? Amin. Saudara dan saya adalah
tangan kanan di tangan kanan Yesus Amasiah sebagai pemerintahan nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya, ya, mempelai nggak ikut perang. Saya bisa lihat ada yang mempelai ikut perang, wah kebangetan saudara. Ya, yang perang laki, saudara ya. Mempelai nggak usah ikut perang. Mempelai itu disimpan baik-baik, ya kan? Ya, dihiasi, dikasih wangi-wangian, ya kan? Ya sudah, begitu kan, dikasih lenan halus dan sebagainya. Yang perang yang laki, yang bawa pedang, Yeshua, mulutnya ada keluar pedang. Saya bisa lihat saudara nggak apa pedang, tapi saudara dan saya diperlengkapi dengan pentung. Ya kan, betul kan? Tongkat besi kan? Ya, itu kan ada di sana, saudara. Jadi jangan pakai pedang, ya kan? Pakai pentung saja, tongkat besi. Nah, jadi saudara harus paham, inilah penggenapan makro dan penggenapan mikro dan penggenapan makro, ya, makro yang akan digenapi. Ya, jadi kita bisa lihat polanya ada di sana. Ya, polanya ada di sana. Nah, ini penggenapan makro. Penggenapan makro ini ada kodenya, yaitu kode hari ke-7, bulan ke-7, dan tahun yang ke-7. Kita sudah tahu semua. Hari ke-7 maksudnya apa? Hari Syabat. Hari ke-7 kan? Bulan ke-7, bulan apa? Juli? Bukan. Ingat loh, ini adalah kalender Ibrani. Jadi jangan pakai kalender Gregorian. Nggak akan masuk, saudara. Bulan ke-7 adalah bulan Tisri. Tahunnya, nah ini dia, saudara. Bukan tahun yang ke-7, bukan, tapi tahun yang ke-7.000. Ya, tahun ke-7.000. Inilah kode-kodenya. Ya. Nah, dari sini kita akan mencoba, karena puji Bapak Yahweh, saudara dan saya hidup di zaman yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin, ya kan, itu kita masih banyak kesulitan. Tapi tahun-tahun sekarang, enak sekali, saudara. Ya, ada sisi positif dari otak buatan itu. Ya, ada sisi positif. Tapi juga ada sisi negatifnya. Yang negatif, biarkan yang makan adalah orang-orang yang anti Hamasiah saja. Yang sisi positifnya yang kita terima. Ya, sisi positifnya apa? Saudara itu bisa berkelana, ya, dengan cuman pakai kotak kecil, entah itu cellphone saudara atau laptop saudara atau desktop saudara, asalkan saudara bayar pulsa, itu saja. Ya kan, kalau saudara tidak bayar pulsa, ya saudara sampai nangis-nangis, mewek-mewek, ya saudara tidak akan pernah dapat internet. Itu loh maksudnya, saudara. Ya, ngerti ya? Jadi asal saudara berani bayar pulsa, ya saudara akan tersambung dengan internet seluruh dunia, saudara bisa kemana saja. Tapi saya berhubungan dengan siapa saja, cuma hati-hati. Ya, hati-hati saja, supaya data saudara tidak diambil. Nah, dengan terhubungnya internet ini, maka saudara akan bisa melihat, ya, kalkulasinya. Kalkulasi mengenai apa? Kalkulasi mengenai tanggalan. Tanggalan apa? Yaitu mengenai bulan ke-7, hari ke-7, dan nah ini kita akan cari tahunnya. Ya, tahunnya. Nah, kalau kita lihat, saya berikan range dari sejak 2026 sampai 2040. Dari 2026 sampai 2040, ternyata yang masuk untuk dapat melihat kriteria bulan ke-7 dan hari ke-7. Hari ke-7-nya itu harus Saturday. Saturday itu Sabtu ya. Sabat. Dan bulannya itu Tisri. Saya ambil Tisri semua dari tahun 2026 sampai 2040. Ya, itu ternyata hanya ada 5. Hanya ada 5. Yaitu tahun 2026, tahun 2027, ini satu Tisri ya. Ini Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah. Tahun 2030, mohon maaf. Tahun 2030, tahun 2033, dan tahun 2040. Jadi hanya ada 5. Sisanya terserak. Ada yang Kamis, ada yang Senin. Ya, rata-rata Senin, Kamis, saudara. Ya, yang Syabat itu hanya 5. Nah, dari sini kita akan tarik. Ya, kita akan coba tes. Yang pertama adalah tahun 2026. Tahun 2026
seandainya 2026, 12 September itu adalah perang Harmagedon, ya, perang Harmagedon, maka kita bisa melihat berdasarkan kacamata Daniel, ya, yang seandainya diambil 7 tahun, masa 666, maka mundur 7 tahun, yaitu Senin 30 September tahun 2019. 30 September ini kalau kelihatannya pernah saya dengar ya. Oh ya, saya ingat G30S. Oke, ya. 30 September, gerakan 30 September. Itu dimulai 2019 adalah masa anti Hamasiyah. Nurut orang yang percaya 7 tahun. Ya, jadi sudah dimulai. Ya, pertanyaannya adalah kita sekarang 2024. Kalau 2019 G30S, gerakan 30 September, gerakan anti Hamasiyah sudah mulai, berarti sekarang ini sudah berantakan. Berantakan, saudara, betul gak? Ya, sudah bisa melihat air menjadi darah, sudah bisa melihat aspintus, sudah bisa melihat 5 bulan, ya, orang tersembelih tapi tidak mati. Iya kan? Itu kan ada itu yang saya sudah bawakan di dalam pengajaran kitab Wahyu. 5 bulan cari mati, nggak mati-mati. Kita sudah lihat itu semua. Apakah kita lihat? Loh, yang tidak itu. Dan ternyata Israel ngebom ya mati itu orangnya. Iya kan? Itu si Sinwar itu, ya kan? Tangannya sampai keple begitu ya kan? Disikat sama rudal, ya kan? Langsung tewas, saudara. Ambior. Ya kan? Betul kan? Ya, tangannya sudah kayak gitu mau ngelempar apa itu namanya drone pakai kayu, drone dilempar pakai kayu, ya kan, ya, bodohnya orang yang apa itu namanya tidak punya pengertian. Tapi sudah di apa itu namanya sudah diriwayatkan Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu ini soal satu orang ini sudah tidak ada gunanya ini sampah ini dibuang saja nih si Sinwar ini, iya kan, sudah tahu ceritanya kan. Nah, akhirnya disikat sniper langsung dibom kalau nggak salah ya, sama tank langsung tewas. Saudara bisa lihat. Udah ketemu bidadari, Pak. Nah, oke, disatukan sekalian sama sana. Ya, ketemu dengan bidadari itu bahasa Korea Utara yang growung-growung, tahu growung? Ya, bidadarinya 72 bidadari lagi, Pak. 72 bidadari, Pak. 22 growung semua, tahu growung? Ya, nggak lengkap ya. Ada yang modelnya kayak zombie begitu. Ya, saya bisa. Kuntilanak. Iya, guys, macam-macam lah mereka di sana. Saya bisa lihat, jadi hari ini apakah kita sudah melihat itu semua? Ya tidak, saudara. Nah, berarti ya 1 Tisri 5787 12 September 2026 gugur. Ya, gugur. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Kita coba yang berikutnya, yaitu 1 Tisri 5788. Jatuh hari Sabtu juga 2 Oktober 2027. Kalau seandainya Yesua datang saat itu ditarik 7 tahun, maka startnya adalah 1 Tisri 5781. Sabtu 19 September 2020. Apakah betul terjadi? Saat itu apa yang terjadi? Pertama kali COVID-nya melanda. Betul kan? Ya, melanda kan saat itu 2020 kan? Ya kan? Jadi melanda. Memang banyak yang mati. Matinya karena kaget, ketakutan. Betul kan? Ya memang ada yang sesak nafas, saya tahu, ya kan? Kemudian lidahnya jadi enggak bisa merasa. Saya juga tahu kok itu. Iya kan? Tapi matinya bukan gara-gara itu ternyata. Ketakutan sendiri. Imunnya turun, mati, banyak mati. Tapi belum juga masuk di kriteria 7 tahun. Ya, jadi 2027 jawabannya adalah gugur.
Ya, gugur. 2 ini gugur. Nah, sekarang tinggal 3. Tinggal 3. 1 Tisri 5791, 28 September 2030 hari Sabtu, atau 1 Tisri 5794, hari Sabtu 24 September 2033, atau 1 Tisri 5801, Sabtu 8 September 2040. Ya kan? Tinggal 3. Kandidatnya tinggal 3. Boleh saja, boleh nggak? Seperti, ya boleh. Kenapa boleh? Karena kita sudah lihat tabut. Kalau kamu lihat tabut, hitung 2000. Nah, itu dia. Boleh lihat, boleh. Ada yang ngomong, oh dihitung-hitung. Loh, suruh ngitung kok. Saya bisa lihat, disuruh ngitung. Ya kan, kalau kamu lihat tabut, ada jarak 2000. Nggak boleh deket-deket. Nggak boleh 1000. Atau 1500. Atau 2500. Nggak boleh. Lah, 2000 itu apa? Bukan hitungan. Ya suruh ngitung loh. Saya bisa lihat, Yosua saat itu bilang, jangan dekat-dekat loh ya, harus 2000. Jadi sama-sama kelihatan semuanya. Kalau kedekatan, tunggu. Kamu kecepatan, mundur. Begitu ya kan. Ada yang ketinggalan, kamu jangan lama, jangan ketinggalan, cepat maju. Supaya pas 2000. Saya bisa lihat, nggak maju, nggak mundur, pas. Karena ini pola. Saya bisa lihat, nah begitu pula dengan saudara saya, suruh ngitung, ya dihitung. Jangan takut dengan hitungan. Ada yang ngomong, nggak tahu dicabut kelihatannya. Kok nama Tuhan dihitung-hitung? Lu kenapa tidak? Lu dia ada angka gematrianya, ya dihitung. Emangnya angka gematria mau diapain? Mau diapain angka gematria? Mau diatur gitu? Lihat ya dihitung, ya namanya matematika ya dihitung. Iya kan? Nah, kalau matematika nggak dihitung mau jadi apa? Ya bukan matematika itu namanya. Asal Bapak tahu, asal Bapak senang. Maksud saya seperti itu. Nah itu nggak bisa dihitung. Senangnya mau berapa? Ya nggak tahu. Ya kan? Itu nggak bisa dihitung. Tapi ini bisa dihitung. Ya kan? Yodhe hitungannya berapa? 8. Finalnya. Yeshua juga 8 finalnya. Kenapa dihitung? Karena angka 8 adalah angka protection. Yaitu pagar keselamatan hidup kekal. Nah, itu dia. Ya dihitung, saudara. Kalau enggak dihitung, salah. Begitu misalnya ketemu dengan apa itu namanya? Yahshua. Wah, itu enggak jadi 8 itu ceritanya. Ya berarti salah. Oke, kita bisa lihat. Oke, kalau salah ya dibetulkan. Ya, saya bisa lihat itu. Jadi boleh ngitung, saudara. Nah, 3 ini kita perhitungkan. Nah, untuk bisa menemukan, kita coba tinggalkan sebentar, nanti kita akan ketemu, yaitu dengan cara melihat bukti sejarah. Caranya seperti itu, melihat bukti sejarah. Saya yakin saudara tahu ini ya, gambar ini ya. Ini gambar apa nih? Hieroglif. Iya, terima kasih. Ini itu sebetulnya bahasa. Ini itu sebetulnya adalah information, informasi. Ya, kalau saudara dan saya pakai A, B, C dan sebagainya. Tapi saat itu mereka menggunakan informasi seperti ini. Apakah di Indonesia ada informasi seperti ini? Teknologinya? Ada Candi Borobudur. Ada. Ini dia, saudara. Ternyata teknologinya saat itu mereka dengan menggunakan gambar-gambar. Saudara bisa lihat ya, dengan bentuk-bentuk seperti yang terpampang di depan ini. Nah, zaman itu memang belum ada laptop, belum ada komputer, belum ada HP, belum ada disk, belum ada kertas, ya mungkin ada tapi sangat terbatas sekali. Jadi mereka menggunakan untuk menurunkan informasi ini ke generasi selanjutnya, mereka ukir batunya, mereka tatah batunya, seperti itu, ya bisa dipahami. Dan ini berlangsung sampai zamannya Yesua, ya sampai zamannya Yesua. Nah di dalam zamannya Yesua plus ya ratusan tahun kemudian ini masih berlaku dan ini bisa terlihat yaitu pada saat peristiwa
pengepungan daripada Yerusalem. Ya, pengepungan daripada Yerusalem. Saya akan tunjukkan kepada saudara dari Wikipedia mengenai saat pengepungan Yerusalem. Ini kisahnya ini. Brother Eno bisa baca nggak? Yang sebelah kanan ya. Yang sebelah Ya. kiri, yang kanan saya translate, saya terjemahkan. Silakan. Pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi merupakan peristiwa yang menentukan dalam Perang Yahudi-Romawi pertama, yaitu 66 sampai 73 Masehi, di mana tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus mengepung Yerusalem, pusat perlawanan pemberontak Yahudi di provinsi Romawi, Yudea. Setelah pengepungan selama 5 bulan, pasukan Romawi menghancurkan kota tersebut termasuk bait suci kedua. Pada bulan April 70 Masehi, 3 hari sebelum Paskah, tentara Romawi mulai mengepung Yerusalem. Kota ini telah diambil alih oleh beberapa faksi pemberontak setelah periode kerusuhan kebesaran dan runtuhnya pemerintahan sementara yang hanya berumur pendek. Dalam waktu 3 minggu, Romawi berhasil menghancurkan 2 tembok pertama kota, tetapi perlawanan pemberontak yang keras kepala menghalangi mereka untuk menembus tembok ketiga yang paling tebal. Menurut Josephus, sejarawan kontemporer dan sumber utama untuk perang tersebut, kota ini dilanda pembunuhan, kelaparan, dan kanibalisme. Pada Tisha B'Av, 70 Masehi, 30 Agustus, pasukan Romawi membuat para pembela Ham kewalahan dan membakar bait suci. Perlawanan berlanjut selama sebulan berikutnya, tetapi akhirnya bagian atas dan bawah kota juga direbut dan kota itu dibakar habis. Titus hanya menyisakan 3 menara benteng Herodian sebagai kesaksian akan kekuatan kota tersebut. Pengepungan tersebut berdampak besar pada kehidupan manusia dengan banyak orang terbunuh dan diperbudak dan sebagian besar kota dihancurkan. Kemenangan ini memberikan legitimasi kepada dinasti Flavia untuk mengklaim kendali atas kekaisaran. Sebuah perayaan diadakan di Roma untuk merayakan kemenangan atas orang-orang Yahudi dengan doa gapura kemenangan dengan 2 gapura kemenangan yang didirikan untuk memperingatinya, termasuk Ark of Titus yang masih berdiri hingga sekarang. Harta yang dijarah dari bait suci dipamerkan. Dan membakar bait suci. Perlawanan berlanjut selama sebulan berikutnya, tetapi akhirnya bagian atas dan bawah kota juga direbut dan kota itu dibakar habis. Titus hanya menyisakan 3 menara benteng Herodian sebagai kesaksian akan kekuatan kota tersebut. Pengepungan tersebut berdampak besar pada kehidupan manusia dengan banyak orang terbunuh dan diperbudak, dan sebagian besar kota dihancurkan. Kemenangan ini memberikan legitimasi kepada dinasti Flavia untuk mengklaim kendali atas kekaisaran. Sebuah perayaan diadakan di Roma untuk merayakan kemenangan atas orang-orang Yahudi dengan 2 gapura kemenangan yang didirikan untuk memperingatinya, termasuk Ark of Titus yang masih berdiri hingga sekarang. Harta yang dijarah dari bait suci dipamerkan. Kehancuran Yerusalem menandai titik balik besar dalam sejarah Yahudi. Hilangnya ibu kota dan bait suci kedua mengharuskan pembentukan kembali budaya Yahudi untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Dengan tidak dimungkinkannya lagi ibadah pengorbanan, praktek-praktek Yahudi bergeser ke doa, studi Taurat, dan pertemuan sinagog. Menurut tradisi rabbinik, Yohanes bin Zakkai melarikan diri dari Yerusalem selama pengepungan dan mendapatkan izin Romawi untuk mendirikan sebuah pusat studi di Yavne. Peristiwa ini menjadi dasar dalam pengembangan Yudaisme rabbinik yang muncul dari tradisional Farisi dan akhirnya menjadi bentuk utama Yudaisme. Sekte-sekte Yahudi seperti Saduki dan Esori memudar menjadi
tidak jelas, sementara para pengikut Yesus dari Nazaret yang masih hidup terus menyebarkan ajaran-ajarannya yang mengarah pada kebangkitan agama Kristen sebagai agama baru yang terpisah. Setelah perang Legio 10, Fretensis mendirikan sebuah kamp militer atas reruntuhan Yerusalem. Kota ini kemudian didirikan kembali sebagai koloni Romawi. Aela Septolina dan sekte-sekte asing mulai diperkenalkan dengan kuil Jupiter yang dibangun di Bukit Bait Suci. Hal ini sering dilihat sebagai katalisator pemberontakan Bar Kokhba. Iya, terima kasih. Baik, saya akan ganti dulu. Ini Yesus ini jadi Yeshua. Ya, karena ini saya hanya ketik langsung. Ya, ya, ini supaya jelas bukan Yesus, tapi Yeshua. Yeshua of Nazareth. Ya, saya bisa lihat di sini bahwa jelas tahun 70 Masehi, ya, tahun 70 Masehi itu adalah peristiwa besar di mana Bait Suci dan Yerusalem hancur. Bukan di Kaisar Titus ya, saat itu dia masih menjabat sebagai jenderal. Papanya itu adalah Kaisar. Ya, papanya Kaisar. Tapi saat itu dia dikasih tugas oleh bapaknya yang Kaisar untuk merebut kemenangan melawan orang-orang Yahudi. Ya, tahun 70. Dan setelah itu diruntuhkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tempat itu dibuat peribadatan Dewa Jupiter. Dan itu nanti akan terjadi satu peristiwa lagi, pemberontakan yang terakhir, yaitu pemberontakan Bar Kokhba. Tadi sudah baca ya, Jadi itu pemberontakan Bar Kokhba. Itu Bait Suci sudah nggak ada. Itu sekitar 100 tahun. Itu sejarah. Dan tertulis bahwa kemenangan ini dirayakan, bukan cuma dirayakan, akan tetapi dibangun yang namanya Arch of Titus. Arch of Titus. Tahu ya Arch? Arch itu lengkungan sebetulnya ya. Lengkungan. Saya tunjukkan. Untungnya itu gitu, saudara. Untungnya dibangun. Jadi kita sampai hari ini punya fakta sejarah yang tak tergoyahkan dari tahun 70 itu. Ini bentuknya, saudara. Dan ini ada di Rome, yaitu Arch of Titus. Ini dia. Ya, ini Arch of Titus. Sampai hari ini masih tetap berdiri. Ya. Dan seperti teknologi Misraim dan teknologi Borobudur, di situ mereka juga menggunakan teknologi yang sama, yaitu mereka menatah batu di sana dengan bentuk peristiwa yang terjadi. Di sebelah kanan ini adalah bagian yang ada di dalam arch itu ya, lengkungan itu, dan ada kisah yaitu prajurit Romawi menggotong atau membawa menorah. Sudah bisa lihat, membawa perkakas-perkakas bait Elohim di Yerusalem. Dan mereka bawa ke Rome. Sudah bisa lihat ya. Dan ini ada sampai hari ini. Ya, jadi dari sini validasi daripada peristiwa tahun 70 Masehi, yaitu penghancuran daripada bait suci yang kedua. Dan kita bisa lihat sampai hari ini buktinya bait suci masih belum berdiri. Akan berdiri tidak lama lagi. Saya bisa lihat, tapi buktinya ada di sana, termasuk batu-batu besar yang dijatuhkan. Saya tidak tahu di sebelah mana. Mungkin Brisco bisa kasih gambaran. Itu ada batu-batu besar. Pernah lihat di sana nggak? Batu-batu besar yang dijatuhkan. Di mana, Pak? Di daerah sekitar bait suci Temple Mount. Itu ada batu-batu besar yang digulingkan.
Ya, Batu-batu besar itu ya. ya yang bertumpuk-tumpuk itu, yang dijatuhkan dari atas. Oh, oh. Iya, iya, iya. Itu ada. Iya, ada, benar. Ya, dan itu merupakan saksi bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Dan peristiwa yang terjadi itu bukan tahun 71, 72 Masehi atau 69 atau 68, tidak. Tapi jelas sekali itu tahun 70 Masehi. Ya, tahun 70 Masehi itu terjadi. Nah, Yeshua itu pernah menubuatkan seperti pengajian kemarin, dikatakan di dalam Lukas 13:32, dia mengatakan hari ini dan besok dia akan mengusir roh jahat dan melakukan penyembuhan. Tapi pada hari ketiga akan diselesaikan. Dan saat Yeshua berkata seperti ini, bangunan bait suci yang di Yerusalem masih berdiri. Masih berdiri. Nah, kapan kita bisa tahu perhitungan yang di Yeshua katakan ini akan dimulai? Yaitu di dalam Lukas 13 ayat 33, ayat selanjutnya. Yaitu dikatakan, silakan Brother Enoch untuk bisa bantu untuk baca. Lukas 13:33. Lukas 13 ayat 33. Karena itu aku harus melanjutkannya hari ini, esok, dan hari berikutnya. Sebab tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa timingnya itu dikasih tahu sama Yesua, yaitu pada saat dia mati di Yerusalem. Nah, tahun berapakah Yesua mati? Nah, ini kita bisa ngukur, ya. Anggaplah kita nggak tahu, tapi kita ngukurnya dari Yerusalem yang hancur tahun 70 Masehi, beserta dengan bait sucinya. Jelas, dikatakan 70. Fakta yang pertama, yang kita bisa lihat, adalah dari Talmud, Traktat Yoma, 39b. Ini Talmud. Dan di sini dijelaskan bahwa ada peristiwa. Kita baca sebentar bahasa Indonesia. Silakan Brother Enoch. Kita pernah baca tapi nggak apa-apa. Kita baca lagi. Dan pintu-pintu tempat suci terbuka dengan sendirinya sebagai tanda bahwa mereka akan segera dibuka oleh musuh. Hingga Raban Yohanan ben Zakkai memarahi mereka. Dia berkata kepada tempat suci, tempat suci, tempat suci, mengapa engkau menakut-nakuti dirimu sendiri dengan tanda-tanda ini? Aku tahu tentang kamu, bahwa kamu pada akhirnya akan dihancurkan. Dan Zakaria putra Ido telah bernubuat tentang kamu. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api memakan habis pohon-pohon arasmu. Libanon adalah sebutan untuk bait suci. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat bahwa Sakaria, kitab Sakaria, pasal 11 ayat 1, sudah menubuatkan mengenai kehancuran bait suci. Dengan kode, yaitu bukalah pintu-pintu hai Libanon supaya api memakan habis pohon-pohon arasmu. Ya, dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Nah, tadi kita waktu baca yang pertama terjemahan kan ada Yohanan ben Zakkai. Dia juga lari kan? Nah, berarti di sini validasi, betul. Orang yang sama. Dan kemudian bukan cuma peristiwa ini saja di mana pintu bait suci selalu terbuka. Ya, yang berikutnya adalah di traktat yang sama, traktat Yoma 39b, mengatakan, silakan dibaca Brother Enoch, translation. Para orang bijak mengajarkan, selama masa kepemimpinan Shimon Hatzadik, undian untuk Tuhan selalu muncul di tangan kanan imam besar. Setelah kematiannya, hal itu hanya terjadi sesekali, tetapi selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua, undian untuk Tuhan sama sekali tidak muncul di tangan kanan imam besar. Demikian juga selai bulu domba merah tua yang diikatkan pada kepala kambing yang dikirim ke Azazel tidak berubah menjadi putih, dan lampu paling barat dari kandil itu tidak terus menyala. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua, kita sudah tahu kan, kehancurannya kapan? 70 Masehi. Selama 40 tahun, mereka selalu buang undi, dan undi itu tidak pernah muncul di tangan kanan imam besar. Begitu pula dengan benang kirmisi.
untuk diikatkan maksudnya di kepala kambing, ya, yang dikirim ke Azazel yang sebagai kambing hitam, ya, di scapegoat, itu tidak pernah menjadi putih saat perayaan Yom Kippur tiap tahunnya. Dan lampu, yaitu menorah, selalu padam tiap-tiap malam. Itu terjadi selama 40 tahun. Nah, dari sini kita bisa menentukan apa yang terjadi 40 tahun sebelum keruntuhan Bait Suci dan Yerusalem di tahun 70 Masehi. Yang terjadi adalah kematian Yeshua, yaitu 30 Masehi. Saya bisa lihat, jadi ada jangka waktu 40 tahun, saudara. Ya, ada jangka waktu 40 tahun. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat yang tahun 2040 langsung gugur. Otomatis langsung gugur. Karena apa? Kalau 2040 dikurangi 2000, maka tahun 40 Masehi dan itu tidak tepat dengan perhitungan ini. Berarti Yeshua matinya 40 Masehi. Kalau 40 Masehi, Traktat Yoma mengatakan 40 tahun. Tidak mungkin. 40 tambah 40, 80. Jadi udah langsung gugur, nggak match. Ya, tinggal dua sekarang, yaitu September 2030 atau September 2033. Ya, tadi di atas dikatakan dari Traktat Yoma, kita sudah melihat bahwa kematian Yeshua tahun 30 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Yehezkiel, nubuat Yehezkiel, Fatsal 4 ayat 1-7. Lihat Israel, lihat rapture, High Alert 2026. Saudara bisa lihat secara detail ya, nubuatan ini dalam pengajaran yang sudah saya berikan tanggal 4 Maret 2023, tahun lalu, saudara. Ya, di situ dijelaskan perhitungan mengenai Elohim Yahweh menyuruh Yehezkiel untuk tidur. Dia tidur sebelah kiri 390 hari dan tidur sebelah kanan 40 hari. Ya, dan itu ada perhitungannya. Kedua-duanya, baik yang kiri dan kanan, dengan perhitungan yang telah saya ajarkan ya di dalam pengajaran di atas, itu jatuhnya adalah tahun 2029 atau 2030. Tapi lebih tepat 2030. Ya, dua-duanya jatuhnya di tahun 2030. Ini bukti yang kedua. Yang ketiga, yaitu pengajaran misteri Simpson dan tahun kiamat. Ingat ya, ini tahun kiamat. Tahun kiamat itu berarti setelah selesainya kerajaan 1000 tahun. Di dalam pengajaran ini dikatakan bahwa tahun kiamat itu adalah tahun 3030. Jadi harus dikurangi 1000. Ya, karena ada 1000 tahun kerajaan damai sebelum kiamat. Nah, jadi 3030 dikurangi 1000, akhirnya 2030. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, kalau kita lihat 24 September 2033, kita mundur 2000 tahun. Kita kepingin tahu 14 Nisan saat kematian Yeshua itu hari apa? Ya, dengan menggunakan perhitungan yang sudah ada, ya, itu ternyata dari 24 September 2033 mundur 2000 tahun untuk cari kematian Yeshua 14 Nisan, itu jatuhnya hari Jumat tanggal 1 bulan April tahun 33, saudara. Hari Jumat. Pantes mereka merayakan Jumat Agung. Saya bisa lihat. Pantes. Merayaannya Jumat Agung. Tapi ngakunya Yesusnya, saya harus pakai kata Yesus ya. Karena mereka percaya Yesus. Yesusnya Yesusnya itu bangkitnya Minggu. Mati Jumat, bangkit Minggu. Apakah 72 jam? Ya, ternyata tidak. Ya, ternyata kita bisa lihat. Ya, itu yang mereka percayai kalau tahun 33 saat kematian Yesusnya dia itu Jumat, saudara. Saya bisa lihat. Nah, coba kita lihat kalau tahun 30. Ya, kalau tahun 30. Ya, kita ambil yang tahun 2030. 28 September 2030 kita mundurkan untuk mencari tahun 30 Masehi 14 Nisan.
karena kematian Yesua. Jatuhnya hari Rabu, saudara. Luar biasa nggak? Jatuhnya hari Rabu. Cocok nggak dengan kematian? Oh, Nah, saudara bisa lihat. Pas matinya Rabu, Yesua 14 Nisan. 3 hari, 3 malam kemudian, 72 jam, bangkitnya Syabat. Saudara bisa lihat. Ya, bangkitnya Syabat. Ya, ini pembuktian berikutnya. Nah, kalau kita coba tarik yang 2030, kita mundurkan 7 tahun, ya, berarti startnya adalah kalau seandainya, ya, ingat ya, jangan dipotong ya kalimat saya, seandainya kita pakai 7 tahunan masa anti Hamasiyah, berarti startnya adalah 16 September 2023. Nah, dikatakan bahwa ayat 27, saya perhatikan ayat Daniel 9:27, kemudian ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Berarti umum tidak? Di publik tidak? Publik. Saya bisa lihat, meneguhkan perjanjian dengan banyak orang, berarti publik. Masuk CNN tidak? Masuk. Kompas masuk enggak? Masuk. Femina masuk enggak? Mungkin masuk. Iya kan? Mungkin. Saya nggak tahu Femina masih ada atau tidak, tapi itu dulu sangat terkenal. Siapa tahu masih ada. Saya tidak tahu. Tempo masuk enggak? Masuk. Jawa Pos masuk. Ya kan? Jakarta Pos masuk. Semua pos-pos-pos itu masuk semua. Berarti semua orang tahu. Karena dikatakan kemudian ia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Berarti tahu kan? Tahu. Ya. Dan 16 September 2023 itu perjanjiannya mulainya di situ. Sekarang 2024 akhir. Saya kembali ke picture supaya saudara bisa lihat. Saya bisa lihat sekarang 2024 akhir. Jadi perjanjiannya itu harus dibuat 16 September 2023. Nah, pertanyaannya adalah saudara dengar enggak ada perjanjian 7 tahun? Sekarang. Dengar enggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saudara bisa lihat nggak ada. Siapa yang mau bikin perjanjian? Nggak ada. Saya bisa lihat nggak ada sampai sekarang. Berarti ya kita bisa simpulkan. Ya, kesimpulan yang terakhir adalah ini dia, saudara. Ya, yang 2023 bisa dianggap gugur dan 2030, 28 September adalah kandidat terkuat untuk apa? Untuk kedatangan Yesua HaMasyiah yang kedua. Saya bisa lihat. Jadi ini kandidat yang terkuat. Sabtu 28 September 2030. Saya bisa lihat alasan-alasannya. Tapi buat saudara dan saya, kita mesti jaga-jaga. Karena itu saya berikan pengajaran lebih awal atau terlambat. Ya, kita jaga-jaga 1 tahun. Ya, jaga-jaga 1 tahun. Jadi kita jaga-jaga 2029. Ya, dan mundur 1335 hari. Ya, itu jaga-jaga. Itu nanti jatuhnya sekitar akhir 2025 atau awal 2026. Ya, tapi sebetulnya kalau yang mau tepat untuk melihat hari ke-7 bulan ke-7 ya, tahun ke-7000, maka kandidat yang terkuat adalah 1 Tisri 5791 karena ini jatuh pada hari Syabat, harinya 7, bulan Tisri, bulan ke-7 September ya. Kalau dikonversikan ke Gregorian ya, dan tahun 2030. Saya bisa lihat ya, mengapa kandidatnya yang terkuat itu adalah 2030. Itu alasannya. Ya, supaya saudara paham, tidak meraba-raba. Nah, dari 2030 itu saudara ngitung mundur 1335.
Ada yang ngomong Januari, ada yang ngomong Februari. Ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Mau Januari, Februari, ya saudara bisa ngitung sendiri matematikanya. Nek saya sudah suruh ngitung lagi seperti itu, cuma beda 1 bulan. Ya, bahasa Asia Timurnya itu Jingce lah. Ya, sama-sama teman, Jingce lah. Ya, 1 bulan mah nggak ada artinya. Yang penting kan sudah jaga-jaga, ya kan? Ya, jadi ya jaga-jagalah. Ya, jaga-jaganya kita bukan 1 bulan, saudara, nggak cukup. Ya, jaga-jaganya itu 1 tahun sebelumnya. Bahkan saat detik ini pun saudara harus jaga-jaga. Saudara bisa lihat, ya kita jaga-jaga. Kita nggak tahu, ya hari dan saatnya. Itu jangan dicari. Karena sudah tertulis hari dan saatnya, hari dan jamnya jangan dicari. Ya udah nggak usah nyari. Ya, tapi bulan dan tahunnya, nah itu tidak dibatasi. Boleh-boleh saja. Begitu, ya. Dan tidak lama lagi saudara dan saya, ya, sangat mendekati dengan Harpazo, karena itu bumi penduduk dunia ini, ya, dikecualikan saudara dan saya, ya kan masuk di dalam 6.000 tahun penggenapan setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Buat saudara dan saya ngikutin polanya Bapak Yahweh, yaitu Harpazo, ya, 1335 hari sebelumnya, ya, sebelumnya. Jadi kita hitung saja. Siapa yang belum masuk dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua, segera masuk, ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan datang dari bangsa-bangsa lain. Para siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segera baptis, ya, segera baptis dalam nama yang benar, ya, dan kemudian belajar tanak dan berikan rasa dengan pola yang benar, sudut pandang yang benar, penuh dan dipimpin oleh Yahweh Elohim sampai saudara Harpazo. Mengenai baptisan, ya, mengenai baptisan penting sekali, saudara. Jangan merasa kena pengajaran baptisan seumur hidup hanya sekali, ya, itu bisa menyesatkan. Selama belum dibaptis dengan nama yang benar, maka baptisan harus diulangi. Harus diulangi, ya, harus pakai dengan format yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim. Setelah itu siap-siap Harpazo. Bapak Yahweh memberkati.